Jadi ini tampilan dari fitur monetisasi di YouTube ya. Jadi di sini itu banyak ditemukan dari penelusuran. Nah, kita bisa cek untuk penghasilannya. Jadi kalau kita sudah terkena shadow ban, ya gimana kita mau mendapatkan penghasilan, sedangkan video kita saja terkadang itu nggak muncul ya. Jadi hindari beberapa hal ini, nanti teman-teman bisa tonton video ini sampai selesai. Kita cek untuk penghasilannya dari iklan halaman tonton. Wah, di sini sudah 1.400.000. Ini channel baru ya. Alhamdulillah ya sudah mendapatkan 1.400.000. Bahkan sehari kemarin itu ada kurang lebih sekitar 100.000 ya untuk penghasilannya. Nah, di sini 100 ribuan ya. Kita cek di sini, kita cek di sini. Nah, 100.000 satu hari. Kalau 30 hari sudah 3 jutaan. Nah, ini alhamdulillah banget ya. Tonton video ini sampai selesai. Terbaru buat YouTuber pemula di tahun 2025. Jadi tips ya agar kita tidak terkena shadow ban untuk di channel YouTube kita. Ini yang sering dilakukan ya, kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan, sehingga teman-teman terkadang nggak tahu nih untuk triknya, tapi sengaja dilakukan. Padahal hal tersebut itu dilarang oleh di YouTube ya. Jadi ciri-ciri dari video ataupun channel YouTube kita terkena shadow ban, biasanya itu untuk viewsnya itu kurang ya teman-teman. Jadi viewsnya itu sulit naik, bahkan video kita itu tidak ditemukan di pencarian ataupun ya sistem dari penelusurannya ini nggak ketemu nih, video kita cari di penelusuran nggak ketemu. Jadi biasanya ya itu terjadi yang namanya adalah shadow ban. Nah di sini kita langsung masuk di aplikasi YouTube Studio seperti ini. Di sini Nah di sini kita langsung masuk di bagian dari menu konten teman-teman. Nah di sini ada menu konten ya. Jadi ini real ya teman-teman, bisa perhatikan di sini. Jadi alhamdulillah ya untuk channel saya di sini itu banyak ditemukan di penelusuran. Nah ini ya. Jadi ketika video kita banyak ditemukan di penelusuran, di fitur jelajah itu masih aman ya. Dan juga ada yang namanya adalah sistem rekomendasi. Jadi sebenarnya yang paling bagus untuk di channel YouTube itu video kita itu ditemukan dari fitur jelajah itu bagus, penelusuran YouTube itu bagus, dan juga dari sistem rekomendasi. Nah itu bagus ya. Nah yang nggak bagus itu yang namanya adalah eksternal. Jadi kalau eksternal ini biasanya itu langsung ya. Jadi sebenarnya ketika kita rekomendasi sendiri ini biasanya di beranda YouTube ya. Kalau penelusuran berarti di pencarian. Kalau fitur jelajah berarti bisa dari Google Chrome. Nah strateginya agar teman-teman bisa seperti ini, di bagian penelusuran YouTube lebih tinggi, rekomendasi ada juga. Kemudian agar nanti dibikin dari fitur jelajah juga bisa terpenuhi, ya teman-teman harus men-setting di bagian kata kunci dan juga deskripsi, karena itu juga menyasar untuk sistem pencarian ya. Jadi seperti itu. Nah di sini buat teman-teman semua ya, tips untuk menghindari agar konten kita yang eksternal ini tuh yang saya bilang adalah ini secara langsung ya biasanya. Jadi kalau secara langsung itu ya bisa dianggap agak kurang ya teman-teman. Masing-masing ini rekomendasi video. Tapi kalau sistem rekomendasi sendiri, video kita itu di bawah dari video yang setopik dan juga setema. Nah untuk di bagian penelusuran sendiri, orang mencari di penelusuran ini ketemu video kita, dan di sini saya 83%. Nah kalau teman-teman terkena shadow ban itu biasanya video kita cari sendiri saja nggak ketemu ya. Jadi ciri-cirinya seperti itu, dan juga nggak direkomendasikan, bahkan nggak bisa muncul di beranda. Nah apa sih penyebabnya hal seperti itu? Salah satu yang pertama adalah nonton video sendiri ya menggunakan email yang lain dalam satu smartphone. Nah itu bisa saja terjadi karena itu dianggap tidak otentik ya teman-teman. Jadi otomatis terdeteksi nih konten teman-teman tidak direkomendasikan, karena mungkin teman-teman berpikir dengan adanya banyak email di satu HP kita bisa nih untuk nonton video kita sendiri untuk ngejar jam tayang. Biasanya strateginya seperti itu. Tapi itu sebenarnya ketika kita keseringan yaitu melanggar ya, karena kita tahu ya untuk di bagian smartphone ini kan ada IP-nya, jadi pasti akan ketahuan ya. Jadi nggak bisa kita main seperti itu terus, karena ya
semakin hari YouTube ini kan semakin canggih, bahkan ada AI-nya juga. Itu juga bisa mengetahui juga, teman-teman. Ya, jadi salah satu yang penyebab shadow ban itu terkadang kita nonton sendiri dari satu smartphone, kemudian juga saling subscribe. Nah, jadi seperti itu. Hal seperti itu sebenarnya itu sangat merugikan buat channel kita untuk berkembang ke depannya, ya. Jadi di sini ya, buat teman-teman semua, tips agar terhindar dari shadow ban, ya biarkanlah video kita yaitu ditemukan oleh penonton di YouTube ini, ya biarkanlah YouTube yang mencari penontonnya. Jadi saran dari saya juga ketika membangun channel YouTube, jangan kita sendiri yang share ke media sosial, ya. Tapi kalau yang lainnya share video kita nggak masalah. Tapi kalau kita sendiri jangan. Biarkanlah YouTube yang mencarikan penonton di channel YouTube kita. Nah, baik. Jadi di sini saya akan langsung masuk di salah satu channel saya juga. Ini sebagai gambaran saja kepada teman-teman semua. Ya, intinya sebagai motivasi saja ya. Nah, di sini saya akan langsung masuk di channel terbaru ini. Teman-teman bisa perhatikan di sini untuk viewsnya di konten short ya. Untuk subscribernya sudah 64.400 ya, dan di sini tuh baru mulai naik karena di sini baru saya isi juga untuk videonya. Untuk penayangannya di sini sudah tembus di 1,9 juta views. Nah, jadi teknik yang saya lakukan di sini ya, itu saya juga tidak pernah menonton video saya sendiri. Dan kemudian yang kedua, di sini saya fokuskan pada satu niche konten ya. Jadi satu niche konten dalam artian di sini ketika kita sudah fokus nih, misalkan konten seputar ngevlog, ya udah kita fokuskan saja konten ngevlog ya. Jadi seperti itu ya, vlog, video, short itu nggak masalah ya. Bahkan kalau teman-teman saat ini tahu ya, di sini saya juga menggunakan sebuah konten AI, dimana saya menggunakan sebuah konten AI, kemudian saya generate nih ya, dan alhamdulillah viewsnya sudah 1,9 juta dan juga subscribernya sudah 64.000 subscriber. Dan ini saya refresh ya, ini sebagai bukti saja kepada teman-teman, saya refresh seperti ini dan ini real ya, jadi nggak ada setting-settingan, jadi seperti itu ya. Jadi strateginya jangan pernah kita tonton video kita sendiri ya, berulang kali itu jangan ya. Jadi kalau kita biarkan saja channel YouTube kita ini berjalan sesuai dengan niche kontennya, biarkanlah YouTube yang mencarikan penonton buat kita ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini sudah real saya bongkar kepada teman-teman semua. Jadi kita langsung membuktikan di sini. Jadi pertama, rahasia buat menghindari shadow ban di channel YouTube ya, ini adalah hindari menonton video kita sendiri ya. Walaupun banyak nih konten kreator yang mungkin menyarankan nih buat kita menonton video sendiri, nah itu ya teman-teman bisa dipikir-pikir lagi. Dan misalkan kalau nggak yakin ya, teman-teman bisa tanya nih ya di Google Chrome, juga banyak kok untuk di bagian dari informasi-informasi seputar apa sih dampaknya ketika kita menonton video sendiri dari satu smartphone. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi bisa dicari tahu sendiri kalau memang nggak percaya dengan apa yang saya sampaikan. Jadi seperti itu. Apalagi untuk saat ini itu kan sudah ada ChatGPT, sudah ada ya, kita bisa mempertanyakan hal-hal yang mungkin kita nggak tahu. Jadi seperti itu ya. Jadi ya saran saya hindari tonton video sendiri, hindari saling subscribe, itu sangat dilarang ya untuk di YouTube ini. Dan itu berisiko nantinya channel kita itu terkena shadow ban ataupun tidak ditemukan di beranda, tidak ditemukan di pencarian ya, diabaikan oleh penelusuran. Jadi ujung-ujungnya kita malas konten karena nggak ada yang nonton. Jadi hindarilah hal-hal seperti itu. Jadi mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat malam, dan nantikan video kami selanjutnya.